Assalamualaikum Mbak Yana, kumaha? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah, suami Bapak dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya. Kumaha ini Pak? Yang rencana kemarin Bapak sampaikan katanya hari ini mau ada kegiatan coaching. Ya, kebetulan Bu, hari ini Pak Isep tadi itu kirim pesan ke saya, Ya. pesan singkat katanya beliau mau ngobrol tentang permasalahan beliau gitu kan. Ya, alhamdulillah, berarti pas nih dengan rencana kita hari ini akan melaksanakan coaching. Iya, baik kalau begitu ya. Tapi sebelumnya nih Pak ya, Bapak sudah menyiapkan untuk kegiatan coaching hari ini? Ya, kebetulan saya sudah menyiapkan Bu, ini seperti ini untuk rubriknya, nanti Iya. bisa supaya tidak apa namanya, Sebagai panduan gitu ya? panduan lah gitu. Iya. Rubriknya ini kita menggunakan alur Tirta Bu, Iya. dari tujuan, identifikasi itu kan, kemudian Rencana aksi dan tanggung jawab. Iya. Saya sudah buatkan, mungkin Ibu tinggal bisa diobservasi gitu. Iya, baik. Jadi Bapak sudah menyiapkan untuk rubriknya ya Pak ya. Cuma ini yang jadi pertanyaan Bapak sebelumnya ya Pak ya. Boleh saya tahu untuk kegiatan coaching kali ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, dari 3 kompetensi coaching itu kebetulan yang paling saya harus kembangkan itu adalah membuat pertanyaan berbobot Bu. Iya. Nah ini bagi saya cukup menantang karena terkadang ketika kita ngobrol dengan kuci Iya. itu suka bingung gitu. Saya mau nanya apa gitu. Iya. Nah, itu. Nah, akhirnya jadi seperti apa ya? Jadi di sana diam, saya juga diam gitu. Karena bingung mau buat pertanyaan. Nah itu yang perlu saya tingkatkan dulu spesifik. Baik kalau begitu ya, dari salah satunya yang ingin dikembangkan oleh Bapak itu adalah mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Nah untuk itunya Pak, indikator ketercapaiannya kira-kira apa nih? Barangkali begini aja indikatornya, saya sederhana saja. Ketika nanti kuci itu dapat menjawab pertanyaan berdasarkan solusi tentang tentang masalah yang dihadapinya, berarti saya sudah bisa membuat pertanyaan berbobot itu. Terus kuci itu nanti jawaban kuci itu tidak melebar kemana-mana, fokus pada masalah dan solusi itu kan yang akan dilaksanakan. Kemudian si kuci nanti punya berbagai alternatif pemecahan masalah gitu, atau solusi yang alternatif solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Baik. Itu barangkali indikator keberhasilan untuk kompetensi bertanya itu. Oh iya. Mudah-mudahan Pak Yana bisa mempraktekkan ya dengan baik. Walaupun tadi yang diprioritaskannya salah satunya kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot, tapi tidak melupakan kompetensi yang dua ya Pak ya, untuk kehadiran penuh dan juga mampu mendengarkan dengan aktif ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana nih Pak Isep kabarnya? Alhamdulillah Pak, hari ini alhamdulillah sehat. Keluarga bagaimana keluarga? Alhamdulillah. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah, ini Bu Dian nanti akan melihat kita berdiskusi, ngobrol. Kebetulan kan kata Bapak waktu itu kirim pesan singkat ke saya makanya mau ngobrol. Gitu. Jadi Bu Dian akan melihat apa yang kita lakukan ada berdua. Oke, ngomong-ngomong Pak Isep, ini kita mau ngobrolin apa ya? Aduh ini Pak, sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Ini Pak, saya itu ingin berdiskusi dengan Bapak ya tentang ini solusi bagi kegundahan yang saya rasakan. Apa Isep ini ya? Gundah begini. Ini terutama permasalahan yang berhubungan dengan pembelajaran di kelas Pak. Kenapa ya Pak pembelajarannya Pak? Ini Pak,
akhir-akhir ini saya lihat minat siswa untuk belajar fisika itu menurun gitu. Terutama pada saat praktikum. Karena emang pelajaran fisika itu kan Bapak tahu sendiri hampir 70% materinya itu adalah praktikum. Jadi tentunya ini akan berdampak ya Pak ya, dengan menurunnya minat ini terhadap hasil belajar yang akan anak dapatkan. Memangnya apa yang sudah Bapak lakukan dalam pembelajaran fisika ini saya? Ya, jadi selama ini kan saya melakukan percobaan fisika itu dengan percobaan yang nyata ya, dilakukan di lab fisika menggunakan alat-alat fisika yang sesuai dengan kit yang sudah ada di lab fisika. Nah, pada saat saya melakukan itu kita pasti akan banyak menggunakan alat-alat ya, sehingga dan alat itu harus diuji coba dulu gitu, seperti itu. Jadi emang memerlukan waktu dan ternyata setiap saya melakukan percobaan yang nyata di lab fisika itu kok anak-anak minatnya itu kurang gitu. Jadi anak itu sepertinya agak gimana kayaknya kalau mengerjakan LKPD juga dia ya asal ngisi aja lah gitu ya. Kira-kira kalau boleh saya tahu Pak, ini minat anak ini belajar praktik fisika ini ada di angka berapa nih kalau kita buatkan tentang skala 1 sampai 10? Iya, itu mungkin 40 ya Pak ya. 40. Jadi cukup rendah gitu kalau mau saya gitu. Iya betul. Terus melihat situasi seperti ini, mungkin barangkali apa yang akan Bapak lakukan? Iya, selama ini kan saya suka mengikuti kegiatan Pak ya, kegiatan di MGMP. Saya melihat beberapa teman gitu melakukan pembelajaran fisika dengan praktikum virtual gitu. Nah saya coba berpikir bagaimana kalau percobaan ini bisa diimplementasikan di sekolah saya. Karena saya melihat ternyata minat anak untuk belajar fisika setelah melakukan percobaan virtual, dari yang saya lihat dari praktik baik teman-teman itu ternyata meningkat Pak. Dan saya juga studi literatur di beberapa jurnal, ternyata percobaan virtual itu mampu meningkatkan pemahaman anak dan tentunya anak menjadi lebih senang belajar gitu. Dan ini akan berdampak tentunya terhadap hasil pembelajaran fisika. Selain Bapak akan melakukan pembelajaran virtual itu, kira-kira ada plan yang lain? Aduh. Iya. Bagaimana Pak Yana? Luar biasa ini, menantang sekali ini. Karena memang kalau salah-salah bicara ditakutkan ini yang kunci ini nanti merasa diintegrasi atau merasa digurui nanti. Inilah yang jadi pikiran saya ini harus bertanya seperti apa nih supaya enak gitu kan. Baik, dari tadi kegiatan yang sudah dilaksanakan ya Pak Yana ya untuk coachingnya, kira-kira indikator ketercapaiannya nih dari pengembangan yang ingin dicapai oleh Bapak pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu apa? Kalau saya rasakan sendiri melihat tadi jawaban-jawaban dari Kuci, tadi Kuci sudah ada beberapa alternatif solusi. Nampaknya saya mulai agak naik nih kompetensi bertanya dengan menggunakan pertanyaan berbobotnya. Tapi meskipun demikian, saya mungkin tidak puas sampai di sana nih, perlu lebih greget lagi lah gitu. Karena Bu, yang saya rasakan ini, yang saya refleksi ini, terkadang ini saya harus ngomong apa ya ketika berhadapan dengan coach itu. Seperti itu Bu. Sebelumnya ya Pak ya, tadi pengalamannya sudah disampaikan. Kira-kira dari kegiatan yang barusan udah Bapak lakukan, tantangannya
Ya. Tantangannya apa yang dirasakan gitu? Ya tantangannya sih itu kalau bagi saya dikhawatirkan saya salah bertanya gitu. Iya. Merasa nanti coach merasa diinterogasi atau merasa disudutkan. Atau barangkali saya memihak kalau ada kalau ada permasalahan antar misalkan teman sejawat dengan coach, terkadang takut memihak itu perasaan-perasaan itu kan. Nah, sehingga ini berarti perlu keterampilan bertanya yang lebih mahir gitu daripada hari ini. Itu sih sebetulnya kalau saya ini kan. Iya. Tantangannya. Yang sudah baik dari sisi tadi yang udah Bapak lakukan kira-kira apa? Kalau menurut saya, baiknya, gitu. Saya sudah hadir untuk coaching. Iya. Saya sudah hadir sepenuhnya yang saya rasakan karena kebetulan saya tidak memikirkan ABCD lagi ketika waktu ngobrol dengan coach itu. Yang pertama itu, yang kedua saya fokus dengan apa yang dikatakan coach itu. Nah, makanya tadi itu bingung. Nanti saya ngomong apa? Jadi mendengarkan aktifnya sudah ada ya Pak ya, sudah dilakukan. Ya. Sebelumnya Pak nih ya, mohon izinnya nih ya. Tadi Bapak sudah saya lihat menyampaikan begitu banyak pertanyaan ya, ada beberapa pertanyaan yang salah satunya juga pertanyaan yang memantik coach untuk mencari solusinya sendiri ya. Jadi kemampuan itu sudah ada di Bapak dalam pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan. Cuma yang menjadi pertanyaannya ini kira-kira nih kompetensi apa lagi yang nanti akan Bapak kembangkan selain kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot? Ya, saya kira yang memang yang lebih yang lebih harus saya kembangkan ini tetap ada di pertanyaan berbobot Bu. Sebab kalau kompetensi yang lain saya kira itu tidak terlalu memerlukan kompetensi yang high lah gitu kan. Nah, ini membuat pertanyaan yang berbobot itulah yang memang harus tetap dikembangkan karena salah-salah saya berbicara, salah-salah saya nanya nanti membuat coach itu merasa direndahkan atau apa. Itu memang harus saya tetap latih sampai semahir mungkin gitu kan, lebih mahir dari hari ini gitu, lebih baik dari hari ini itu tetap yang ada di fokus di sana kalau saya rasa. Jadi kalau misalnya Bapak tetap ingin terus menggali potensi pada saat mampu mengajukan pertanyaan, berarti harus perlu latihan dan banyak meng-coach orang lain ya Pak ya, terutama guru-guru teman sejawat yang ada di sekitar kita. Nah, kira-kira rencananya kapan nih Pak? Nah, tadi itu kan kebetulan Pak Isep beliau mau eksekusi programnya itu dari perencanaan sampai eksekusi itu ada sekitar 2 mingguan kan? Ya berarti nanti ketika beliau sudah mengasesmen hasil yang dia kerjakan, beliau katanya akan menghubungi lagi saya. Nah, mungkin pas itulah nanti saya akan melaksanakan coaching kembali. Dan mohon izin nanti Ibu pun saya akan hubungi nih untuk mengobservasi apakah saya sudah mulai nikah lagi atau bagaimana gitu. Mudah-mudahan nanti pas waktunya Bapak akan meng-coach lagi atau kegiatan coaching yang berikutnya, saya pun bisa hadir lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan ini terus hadir sama saya. Minta bantuan. Untuk kebaikan kita semuanya Pak ya. Nah itu saja mungkin ya Bapak ya untuk kegiatan coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak tetap semangat untuk terus menggali kompetensi Bapak sebagai coach ya. Mudah-mudahan akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Atau bahkan Bapak. Sama-sama saya juga mengucapkan terima kasih. Ini sudah membantu saya melihat bagaimana perkembangan saya. Kan saya tidak bisa melihat diri saya tadi harus dari orang lain. Ada naik atau tidaknya. Terima kasih banyak Ibu ini sudah direpot-repot sama saya. Sampai-sampai Bapak tidak repot. Iya. Mangga Bapak. Iya. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Perjalanannya macet ya? Luar biasa ini. Pasti ya Pak ya? Perjalanan dari sana ke sekolah itu luar biasa menguras energi ya Pak ya? Tapi alhamdulillah tidak kesiangan. Alhamdulillah. Hampir saja saya kesiangan. Yang terpenting tepat waktu ya Pak ya. Sebelumnya rencana kita yang kemarin itu Bapak katanya kan mau bertemu gitu ya, mau ngobrol gitu. Silahkan kalau misalnya yang mau diobrolkan itu
untuk apa gitu Pak? Memang kita kan kemarin saya sudah melaksanakan asesmen ya pada ini Bu, pada peserta didik. Tapi setelah saya lihat ini kok anak-anak ini banyak sekali nilainya itu di bawah KKM ya. Hampir 50% di bawah KKM. Padahal saya pikir kenapa ini gitu ya. Nah, mungkin ibu bisa membantu ini. Gimana ini bisa jadi tidak tenang kalau dibiarkan? Wah bahaya juga ini. Iya. Jadi bingung saya terus terang Bu. Jadi kebanyakan siswa itu keberhasilan belajarnya kurang ya Pak ya. Nah, kira-kira Bapak sudah melakukan verifikasi nggak sebelumnya? Misalnya apa yang menjadi penyebab Bapak? Saya pikir-pikir gitu setelah melakukan asesmen itu, ada koreksi. Mungkin saya pakai pas belajar itu kayaknya pakai metode itu aja gitu. Mungkin kebanyakan metode bermain juga gitu. Oh iya. Metodenya bahkan mungkin ceramah juga. Ya, entah mungkin anak itu jadi kurang tertarik sepertinya gitu. Melihat saya belajar itu, ketika ditanyakan bagaimana belajar dengan Bapak, anak-anak itu mereka pada diem gitu. Seperti nggak ada antusias gitu. Iya. Jadi mungkin ini dampak dari sana kemungkinan sebab saya pikirkan itu. Itu Bu sebetulnya. Jadi banyak faktor yang menurut Bapak menjadi salah satu penyebab. Iya. Nah gitu. Bahkan mungkin saya pernah juga ketika diberikan tugas PR ya. Itu anak-anak itu cuma berapa persen juga yang mengerjakan. Artinya saya mengambil asumsi bahwa selain mungkin pembelajar di kelas kurang begitu antusias, mungkin di rumah juga mereka nggak ada tindak lanjut sepertinya, sehingga paling berapa persen juga yang itu yang mengerjakan tugas. Ini mungkin masalahnya seperti itu kayaknya. Jadi dampaknya ke nilai tadi sepertinya. Betul. Jadi kurang dukungan dari orang tua. Ya, sepertinya begitu. Ya. Kalau misalnya Bapak sudah tahu nih penyebabnya salah satunya, kedepannya ataupun apa langkah yang akan Bapak ambil? Saya punya gambaran begini, mungkin punya rencana itu apa saya kumpulkan gitu orang tuanya gitu supaya mereka lebih membantu di rumah gitu. Jadi anak itu ketika sudah belajar di sekolah, mereka ada tindakannya di rumah. Selain itu, mungkin ini juga saya ubah juga nih pembelajarannya. Model kayak sepertinya saya waktu di KKG itu kan ada ini model-model pembelajaran. Nah, sepertinya saya harus coba deh satu persatu nih model pembelajaran itu. Dicoba satu persatu mana yang paling efektif nantinya ya. Sepertinya sebenarnya saya punya pemikiran ke sana Bu. Betul. Kalaupun misalnya tadi Pak mengumpulkan orang tuanya, misalnya ya tadi kata Bapak mengumpulkan orang tuanya, apakah diundang dalam rapat atau bagaimana tuh Pak? Sepertinya harus diundang dalam rapat ini. Apalagi sekarang kan Januari, Februari, Maret ya Mas. Mumpung masih bulan Maret, mumpung masih bisa dikatakan di awal lah. Di awal semester. Awal semester ya. Nah, kalau lebih baiknya mungkin saya nanti mengadakan rapat menyampaikan apa yang seharusnya dilaksanakan di rumah gitu. Saya setuju ya dengan langkah yang akan Bapak ambil. Cuma tadi yang Bapak untuk model pembelajaran, Bapak kebanyakan sudah melihat ya model-model pembelajaran yang tepat. Yang saya tanyakan mau mencoba satu persatu atau bagaimana tuh Pak? Mungkin saya coba dulu ke ini Bu, karena ini kan harus diurutkan juga kan, gitu kan. Jangan sampai nanti ketika kita menggunakan model pembelajaran dengan materi yang tidak tepat, nanti sama aja kan gitu. Kebetulan sepertinya ini saya harus berikan anak itu kebebasan untuk untuk berdiskusi, untuk bekerja sama. Saya mungkin nanti akan menggunakan pembelajaran cooperative learning Bu. Saya coba cooperative learning, mudah-mudahan ini berhasil dari segi pembelajarannya. Gitu. Bagus itu Pak ya. Saya setuju dengan yang tadi Bapak ambil untuk model, salah satunya cooperative learning. Setidaknya anak juga di situ akan belajar untuk bekerja sama ya Pak ya, dan mencari solusi secara mandiri nantinya ya. Nah
selain dampaknya mungkin akan menambah nilai, juga kemungkinan hal lain pun, hal positifnya akan juga bertambah ya Pak ya. Karena mungkin kalau saya asumsikan dengan kooperatif learning kan ada penghargaan juga Bu ya. Itu kepada peserta didik yang katakanlah memiliki kemampuan yang lebih gitu kan. Betul. Ya barangkali dari penghargaan tersebut memotivasi kepada peserta didik yang lain gitu. Bagus Pak. Ya. Dampaknya jadi tidak hanya untuk nilai tetapi juga banyak karakter yang akan nanti tumbuh ya. Salah satunya itu motivasinya akan bertumbuh juga. Nah, sekarang kalau misalnya Bapak sudah punya nih 2 langkah, kira-kira mana dulu yang akan diutamakan, yang akan dilaksanakan oleh Pak Yana nih? Ini kalau saya mengundang orang tua secepatnya juga sekarang banyak juga kegiatan juga Bu. Mungkin kalau untuk orang tua saya akan undang nanti minggu depan lah, gitu ya, minggu depan kita undang. Tapi yang untuk model pembelajaran ini esok hari pun harus saya laksanakan seperti ini. Jadi tidak menunggu lama lagi nih. Eksekusi aja lah. Gitu. Bagus Pak. Karena ini kan kalau model kan hanya menyangkutnya saya pribadi guru dengan peserta didik kan. Kalau mengundang orang tua ya kita perlu pihak ketiga, kita harus juga mengeluarkan waktu yang betul-betul itu kan untuk orang tua. Barangkali seperti itu. Jadi secepatnya ya Pak ya. Kalau untuk model ini mungkin besok hari pun harus saya laksanakan. Kalau boleh tahu berapa pertemuan dalam 1 minggu Bapak ketemu dengan pelajaran yang Bapak anggap ini harus diperbaiki itu? Ini kebetulan di matematik ya. Ini 1 minggu itu ada dua kali gitu, 2 pertemuan gitu kan. Saya simpan di hari di hari Selasa dan di hari Kamis. Kebetulan kan kalau matematika tidak menggunakan pendekatan tematik dengan yang lain ya. Itu kan terpisah. Mungkin itu ada Selasa dan Kamis itu. Jadi besok hari Selasa, insya Allah saya coba itu model cooperative learning. Berarti nanti Bapak sih bisa melihat hasilnya, dievaluasi pada saat hari itu Selasa kurang bagus, berarti diperbaiki lagi hari Kamis. Betul. Semangat Bapak untuk mencoba ya. Mudah-mudahan saya doakan apa yang Bapak rencanakan berjalan dengan baik. Amin. Dan untuk itu Pak, rencananya sudah siap untuk waktu terdekat. Kira-kira misalnya Bapak harapannya pada saat sudah dilaksanakan apa nantinya? Ya, harapan saya ketika nanti pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model cooperative learning ini, peserta didik itu ada peningkatan lah dalam kemampuannya yang dibuktikan nanti dari hasil asesmennya. Saya harap ya, kalaupun tidak 100%, paling tidak 90% anak itu mencapai KKM lah gitu kan. Jangan sampai 50% ini wah luar biasa ini, mungkin kegagalan mungkin bisa ya gitu. Baru sebagian, baru setengahnya ini. Kalau 90% ya berarti kan yang 10%-nya bisa saya gunakan remedial dan remedial lah gitu kan. Kalau 50% mau remedial bagaimana ini? Berarti nggak ada masalah nih gitu kan. Seperti itu mungkin Bu. Kalau misalnya itu kira-kira ini Pak ya. Setelah misalnya meningkat, Bapak pasti akan senang ya Pak ya. Anak-anak sudah berhasil dalam pembelajaran. Cuma aja saya berpesan ke Bapak tetap semangat dan untuk selalu berkomitmen ya Pak ya, dan untuk continue gitu, untuk selalu continue dengan pembelajaran yang selalu menarik gitu ya Pak ya. Sekarang saya rasa sudah cukup ya Pak. Dari apa permasalahan Bapak sudah terjawab, ini solusinya ya. Yang terpenting Pak Yana tetap semangat dan ingat itu kegiatannya harus segera dilaksanakan. Terima kasih banyak Bu. Saya sudah ngobrol dengan Ibu nih, jadi cukup tenang nih. Kalau kemarin tuh ini harus bagaimana ya gitu. Nah, sekarang udah agak bayangan lah gitu kan apa yang harus saya lakukan. Ibu terima kasih banyak. Ini sudah saya sudah mengganggu waktu Ibu, aktivitas Ibu. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan ini kalau saya terus nanya. Tidak bosan Bapak. Malah sudah kita saling sharing ya Pak ya, dan sebetulnya apa yang menjadi permasalahan Bapak itu ya dijawab oleh Bapak sendiri ya. Yang terpenting Bapak komitmen dengan apa yang akan dilakukan ya Pak ya. Tetap semangat Pak. Terima kasih. Ya Bu, saya pamit. Mangga Bapak.